Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita kembali, menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin dan sebelumnya. Dan alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini yaitu macam-macam bentuk kekufuran menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kekufuran. Dan kekufuran ini banyak sekali macamnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Maka oleh karena itu setiap kita mempelajari tentang tauhid, maka kita akan mendapatkan keterangan-keterangan ulama yang tidak meninggalkan tentang perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang akan membuat terjebaknya umat Islam kepada perbuatan-perbuatan kekufuran tersebut. Makanya kalau orang tidak mempelajari tauhid, dia akan terjebak. Karena banyak macam-macam yang, apalagi budaya-budaya di dalam masyarakat yang sangat cenderung untuk membenarkan perbuatan-perbuatan yang membuat seseorang itu menjadi kufur dengan alasan karena itu sudah lama dilakukan orang, dengan alasan bahwa orang banyak melakukannya. Sehingga walaupun sudah diterangkan oleh para ulama, tetapi mereka tetap menganggap bahwa itu adalah merupakan suatu kebenaran. Seperti kalau mau bikin rumah, ada gantung menggantung di pucuk rumah itu. Ya kan? Ada tak? Di rumah bapak-bapak ada tak yang tergantung-gantung tu? Kalau tergantung-tergantung itu buang dah. Tak sah solat di rumah itu. Ya? Kenapa? Itu syirik. Jadi banyak budaya-budaya yang tanpa kita tahu, syirik yang berbentuk suatu keyakinan, suatu perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu kita sedikit untuk mengetahui tentang macam-macam syirik, macam-macam kekufuran. Yang pertama namanya kufur takzib. Takzib ini adalah membohongi, tidak percaya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi dan rasul, maka orang-orang menolak. Menolak, tidak mempercayai para nabi dan rasul dan juga ajaran-ajaran yang dibawanya, dan memusuhinya dan membencinya dan bahkan membunuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi al-kadziba wa kadzdzaba bil haqq." Dan siapakah yang lebih sesat, orang-orang yang mengada-ngadakan daripada Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan kebenaran yang telah datang kepada mereka, maka tiadalah bagi mereka kecuali adalah api neraka Jahanam pada hari kiamat nanti. Jadi mereka itu menolak, mendustakan para nabi dan rasul. Walaupun mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang kafir percaya kepada Allah, tetapi mereka adalah tidak mengimani tentang para utusan Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan, kepercayaan kepada Allah tidak ada artinya. Karena hal-hal yang wajib untuk diimani itu termasuk beriman kepada Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu paket keimanan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada orang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada utusannya, ya tidak ada artinya. Sekarang itu merupakan suatu ajaran sekarang. Yang penting beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Rasul, tidak apa-apa. Tidak mengamalkan ajaran Rasul, tidak apa-apa. Yang penting beriman kepada Allah. Sekarang sudah memudaya di mana-mana. Sudah merupakan satu ajaran. Memisahkan antara Allah dan Rasul. Itulah merupakan kekafiran yang sebenar-benarnya. Ini yang pertama. Namanya al-kufur takzib. Kekufuran yang mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua ada namanya kufurul juhud. Kufur juhud ini adalah orang meyakini Islam dengan hatinya. Yakin di dalam hatinya Islam itu benar. Atau Rasul itu benar. Tetapi dia adalah menolak dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Seperti kafirnya Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab itu kalau ditanya sendiri-sendiri, bagaimana Muhammad itu? Oh ya benar itu dia, seorang Rasul. Seorang Nabi dia. Ya. Bahkan dia sendiri yang memberikan gelar Muhammad Al-Amin. Al-Aminnya itu artinya terpercaya. Tidak pernah bohong. Ketika masih kecil. Ketika dewasa, sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebelum dia berdakwah. Jadi dia mau, yang kafir juhud ini adalah dia mengakui di dalam hatinya, tetapi dia menolak secara perkataannya dan perbuatannya dan memusuhinya. Ini namanya kafir juhud. Dan kafir juhud ini terbagi kepada dua bagian. Satu namanya juhudul mutlak. Juhudul mutlak ini adalah mendustakan Islam secara perkataan dan perbuatan atau secara keseluruhan. Ini
Yang kedua adalah juhudul muqayyad. Mengingkari salah satu kewajiban, atau hal-hal yang jelas halal dan haramnya. Yang jelas, mengingkari kewajiban. Seperti mengatakan bahwa zakat itu tidak dianjurkan. Padahal zakat itu kan wajib. Yang dianjurkan apa? Sedekah. Jadi mengingkari. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, ketika Rasulullah meninggal, banyak orang tidak mau mengeluarkan zakat. Apa kata mereka? Untuk apa mengeluarkan zakat? Rasulullah sudah meninggal. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau kamu tidak mengeluarkan zakat, maka kamu akan aku perang. Aku perang itu artinya kamu kubunuh. Sahabat-sahabat lain itu bingung. Kenapa mau diperang sesama muslim? Bukankah membunuh sesama muslim itu merupakan suatu bentuk kekufuran? Karena kata Abu Bakar Siddiq, mereka mengingkari salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari salah satu perbuat kewajiban. Ini termasuk daripada namanya kafir juhud. Yang bisa dilakukan orang Islam. Ataupun menghalalkan yang benar-benar sudah jelas dalilnya. Seperti menghalalkan zina umpamanya. Zina itu tidak apa-apa, katanya yang penting senang sama senang. Ya kan? Yang sekarang kita dengar banyak sekali. Padahal dalam Quran jelas, wala taqrabu zina innahu fahisata wa sa'a sabila. Wala taqrabu, jangan dekat, bukan melakukan dekat tidak boleh. Karena itu merupakan satu jalan yang sangat buruk, yang sangat dahsyat. Jadi menghalalkan yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan riba, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Katanya riba itu tidak apa-apa kalau sedang kepepet. Ada boleh. Atau menghalalkan yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Haramkan babi dengan alasan ini dan itu. Memang di dalam Al-Quran Allah jelaskan, innama harama alaikumul maitata wa dammah wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Faman ittara ghaira bari wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Allah SWT mengharamkan, innallaha harama alaikumul maitata, mengharamkan bangkai. Haram bangkai. Ada ayam ditumbur motor, semua mobil, mati diambil. Makan. Sapi mati, makan. Haram. Wadama dam, darah. Darah itu haram. Motong kambing, motong kerbau, dimasukkan di dalam ini, kami diambil. Lah beku diambil. Haram. Walahmal khinzir. Dan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang-binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Faman ittara ghaira maghi wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa dalam keadaan darurat, dah katik yang dimakan. Seperti di Palestina. Semua barang tak boleh masuk, akhirnya banyak yang mati.
Yang mati itu artinya yang hidup makan yang mati, daging yang mati. Kena katik dimakan. Barang siapa dalam keadaan darurat, nah itu ada dua pilihan. Pertama, bertahan sampai mati. Yang kedua, mempertahankan supaya masih hidup. Makannya barang. Daging babi apa? Anjing. Makannya. Tapi makannya apa? Ghairu baghi wala adin. Tanpa berlebih-lebihan. Ya. Wala adin, tanpa berlebih-lebihan. Cuma untuk mempertahankan hidup. Maka dikatakan sini, fala isma alaihi, maka dia tidak berdosa. Tetap haram, tapi tidak berdosa. Kenapa? Dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Tetap haram, tapi dimaafkan Allah. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kufur juhud ini adalah orang-orang yang telah menghalalkan hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga namanya kufur karena kesombongan, aba atau wastakbar. Jadi kufur ini adalah orang yang meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata, kata Allah kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah semua kecuali iblis. Jadi iblisnya tidak mau sujud. Kenapa? Karena dia sombong. Ada rasa keangkuhan, ada merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam AS. Fasajadu ila iblis aba, enggan, menolak. Jadi menolak ajaran, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa itu ada dua macam. Ada dosa itu karena menolak perintah Allah atau meninggalkan perintah Allah. Ada dosa karena melanggar perintah Allah. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat menolak perintah Allah. Kenapa? Karena itu motifnya adalah kesombongan. Makanya taubatnya tidak terima oleh Allah. Taubat iblis tidak terima. Sebab iblis pernah mau bertobat. Ya Allah, aku ingin bertobat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap untuk membiarkan rasa keangkuhan yang ada pada diri iblis sehingga iblis tidak jadi bertobat. Tetapi kalau dosa-dosa itu dikarenakan oleh melanggar perintah Allah, masih ada diterima, masih dimaafkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena motifnya adalah bukan karena sombong. Karena syahwat, karena nafsu, karena godaan, karena kekeliruan, banyak. Tidak sengaja. Maka itu untuk keampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan keampunan itu masih punya peluang. Allah Subhanahu wa taala untuk membuka hati manusia itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya orang-orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, meremehkan perintah Allah itu, dia bisa jadi akan digelincirkan Allah hatinya untuk tidak kembali lagi. Makanya kita jangan mencoba-coba sudah rajin ibadat, coba ditinggal. Ada boleh. Karena takut nanti tidak dikembalikan Allah lagi. Ketaatan kita itu. Azaghallahu qulubahum. Allah gelincirkan hati mereka. Kita sudah tahu bahwa itu adalah hal-hal yang baik. Perintah Allah. Jangan ditinggal lagi. Karena takutnya apa? Tidak dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah. Jadi perintah ini lebih berat. Sanksinya. Di hadapan Allah ketimbang daripada melanggarkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kufur nifaq. Kufur nifaq ini adalah orang-orang yang beriman. Tetapi keimanannya itu hanya ucapan. Beriman dengan ucapan, beriman dengan perbuatan, tetapi hatinya tidak beriman. Orang munafik. Nifaq. Nifaq itu terbagi dua. Pertama namanya nifaq amal. Nifaq amal itu orang melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik. Tetapi hatinya masih punya keimanan. Maka dia tidak termasuk kafir yang sebenarnya. Tidak termasuk kafir. Karena perbuatannya saja karena dia hanya melakukan perbuatan-perbuatan orang kafir, tapi dia masih punya iman. Seperti dia berdusta, dia berkhianat. Dia ingkar janji umpamanya. Dan lain sebagainya. Ini perbuatan orang munafik. Tapi dia tetap orang yang beriman. Tetapi di sini bahwa nifaq yang sebenarnya adalah nifaq al-i'tiqad. Adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya dengan perkataannya dan perbuatannya. Makanya orang munafik itu dia bersyahadat, dia sholat, dia ikut perang. Apa yang dilakukan oleh umat Islam, dia dilakukannya. Maka nifaq seperti ini sangat betul-betul merugikan kaum muslimin. Makanya murkanya Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fidarkil asfali minan nar walan tajidalahu nasira. Sesungguhnya orang nifaq itu dibawa ke api neraka yang paling bawah sekali. Kalau orang-orang kafir itu masih di pucuk neraka, tapi di bawah nifaq, orang munafik itu paling berat. Tidak ada azab yang paling berat kecuali orang munafik. Kenapa? Karena dia sangat merugikan. Nabi SAW tidak pernah membunuh orang munafik. Dia tahu Nabi itu, orang munafik itu. Tahu dia. Sedang salat Jumat itu, Rasulullah berkhutbah. Ada di antara orang-orang munafik. Oh, takut mereka. Rasulullah tahu. Orang munafik salat Jumat. Tapi Rasulullah SAW. Bukannya salat Jumat. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu apabila dia salat, kata Allah, salatnya malas. Apalagi salat subuh, apalagi salat isya. Karena memang gawe munafik selalu pamer. Cari nama, cari kepopuleran. Tidak mikir pahala, yang penting populer. Jadi ini sifat orang munafik.
Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi nifak di sini adalah nifak i'tiqad. Orang yang menampakkan keimanan secara perkataan, orang munafik itu iza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah. Apabila datang orang munafik dalam surah Munafikun, ada suratnya orang munafik khusus, surah Al-Munafikun. Wa iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang orang munafik kepadamu, kata Allah, Muhammad, dia berkata, qalu nashhadu annaka la rasulullah. Asyhadu alla ilaha, oh bukan main. Syahadatnya mantap. Wa iza ja'akal munafiqun nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu innaka la rasuluh. Demi Allah, kau adalah Rasulullah. Kata munafik depan Rasulullah. Wa innal munafiqina lakazibun, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu pembohong. Hatinya tidak beriman. Cuma dia beriman dengan ucapan. Lain ucapan, lain di hati. Lain ucapan, lain perbuatan. Nah ini kan. Ini ada perbuatan orang munafik. Maka orang Islam, orang beriman itu untuk menghindari perbuatan ini. Karena perbuatan orang yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala, yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang orang beriman, hidup beriman, tapi perbuatannya perbuatan orang kafir. Perbuatan orang munafik. Ya ini akan membinasakan keimanan itu sendiri. Akhir-akhirnya apa? Dia menjadi kafir. Summa amanu, summa kafaru, fatubiha ala qulubihim. Dia beriman kata Allah, kemudian kafir. Kemudian ditutup Allah Subhanahu wa taala, dicabut keimanannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia mantan orang yang beriman. Mantan orang beriman itu orang munafik. Kemudian yang kelima adalah kafil al-i'rad. Kafil al-i'rad ini adalah orang-orang yang berpaling dari Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah tidak didengarnya. Tutupnya sering lari dia. I'rad ini. Tetapi dia tidak juga mau mendustakannya. I'rad ini. Dia tidak memusuhi. Tapi tidak menolong juga. Dia tidak mencintai Nabi, orang beriman, tapi tidak juga dia membenci. Jadi tidak jelas orang i'rad ini. Ibaratnya kelaminnya tidak jelas. Tapi dia adalah berada di dalam kekufuran. Kemudian yang keenam adalah kufur syak. Ragu-ragu. Adalah kufur ragu-ragu. Tidak yakin. Yaitu tidak membenarkan Nabi SAW dan tidak pula mendustakannya. Ini ragu-ragu. Ataupun seperti orang-orang yang meragukan tentang hari kiamat, hari berbangkit. Ragu. Apa yo? Ya kan? Hal-hal yang wajib tentang azab kubur. Ya kan? Tentang setiap amal ada pertanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ragu. Ini termasuk daripada syak.
kafir syak kafir juga. Ragu-ragu. Seperti diceritakan dalam surat Al-Kahfi itu tentang orang yang mempunyai kebun. Ya. Kemudian dia masuk di kebunnya, kemudian dia berkata kepada temannya, saya tuh katanya ragu-ragu apa iya hari kiamat. Ragu tentang hari kiamat. Ini kan keraguan-keraguan ini merupakan suatu persimpangan yang memang jalan setan untuk menggoda. Ragu. Sampai-sampai itu, Masya Allah. Ada seorang bilang, ragu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk surga. Masya Allah. Na'udzubillah. Mengatakan ragu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum pasti masuk surga. Coba. Ada orang bilang sini. Profesor. Ahli tafsir. Meragukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusan Allah. Diturunkan wahyu. Diragukan kebenarannya. Coba bayangkan. Meragukan kebenaran Islam. Islam tidak diragukan. Katanya apa? Ada kan YouTube-nya. Ceramahnya. Yang benar itu hanyalah Allah yang tahu pada hari kiamat. Katanya. Kayak mana ayat Quran? Inna dina indallahil Islam tu. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbalu bahwa fil akhir minal khasirin. Siapa yang mengambil selain daripada Islam maka dia akan rugi. Artinya rugi nanti masuk neraka. Pada hari kiamat nanti. Coba bayangkan. Pada zaman sekarang itu bermacam-macam manusia. Macam-macam manusia. Meragukan kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau orang-orang biasa, wajarlah. Ya. Karena dia tidak mengetahui. Ini ahli. Bukan ahli lagi, dia pakar tafsir. Coba bayangkan. Kalau orang tidak mempunyai suatu filter, mempunyai tauhid, dia percaya dia. Akhirnya ragulah dia tentang Islam. Ya. Dia ragulah tentang agama-agama yang lain. Sehingga timbullah semua agama itu benar semua katanya. Nah. Semua agama tidak benar kalau. Menyembah selain kepada Allah SWT dia enggak benar. Coba bayangkan. Kemana akal sehatnya? Jadi hal-hal demikian ini sekarang banyak yang terjadi. Maka kita harus berhati. Itu namanya kufur syak, kufur keraguan-keraguan. Kita bagaimana untuk menanamkan suatu keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasul, keyakinan hal-hal yang wajib diyakini, tidak ada ragu. Tidak boleh ragu. Karena keraguan itu memang ada perbuatan iblis yang selalu membisik di hati manusia untuk keraguan-keraguan tentang kebenaran. Jadi macam-macam kafir ini kemudian juga kafir musyrik. Kafir karena kesyirikan yang menduakan Allah. Jadi orang syirik itu dia bukan tidak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Tetapi di dalam hal keyakinan tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, di situ dia. Sehingga dia menganggap bahwa ada hal-hal, sesuatu yang dapat memberikan manfaat, yang dapat menghindarkan mudarat. Sehingga dia, di suatu sisi dia beriman kepada Allah, di satu sisi dia adalah meyakini tentang hal-hal yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan manfaat
Padahal manfaat itu semuanya datangnya dari Allah. Moderat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang syirik itu. Orang syirik itu bukan berarti dia tidak beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Tetapi dia adalah tidak mengerti tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang af'alullah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia semestinya dia sudah mengerti. Dia hafal ayat-ayat yang dalilnya sejak kecil, dia sejak masih tekal hafal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah hafal. Qul Allahu ahad, Allahu samad. Dah hafal dia. Allahu samad, Allah tempat meminta. Dia masih minta kepada yang lain. Iyyaka